Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma rzuqna ilman. Anda semuanya hadirin sekalian, kita melanjutkan kajian kitab At-Tauhid yang kita akan membahas tentang puasa. Mohon maaf sekali lagi modulnya nggak ada ya. Ya kita baca bareng-bareng. Tapi biasanya di situ ada kitabnya, tetapi lagi disimpan biasanya banyak. Kita ulas yang sudah dibahas sedikit. Wa yustahabu fis shaumi thalathatu asya. Yang disunnahkan dalam berpuasa ada 3 hal. Yang pertama, ta'jilul fitri. Hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa, yang pertama ta'jilul fitri, yaitu menyegerakan berbuka. Ajjala yu'ajjilu ta'jilan ya. Nah, makanya kalau ada istilah ta'jil, ada istilah ta'jil di kita, ta'jil gitu ya. Nah, padahal itu artinya menyegerakan. Nah, ini ada pergeseran makna ya, ada pergeseran. Maksudnya makanan itu untuk disegerakan untuk dimakan. Maksudnya gitu ya, makanan ringan segera dimakan terlebih dahulu. Ta'jilul fitri, yaitu menyegerakan untuk berbuka puasa. Nah, ini banyak hadis sebenarnya ya, banyak hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah, namun di kitab ini cantumkan tidak banyak gitu ya. Rawal Bukhari wa Muslim an Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Bahwasanya Rasulullah bersabda, senantiasa manusia itu dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Jadi berbuka ketika kita berpuasa, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah, ini disunahkan sebaiknya, afdolnya disegerakan, tidak sholat dulu. Nah, ini sekali lagi, ini yang orang-orang yang khusus saya pengen mengutamakan ibadah yang fardu, nah, tapi tidak, karena tidak tahu dalil, itu tak ada anjuran dari Rasulullah, malah sholat maghrib terlebih dahulu. Maka di sini ketika ada anjuran takjil, takjil di kita ini berbeda dengan takjil masa Rasulullah. Kalau Rasulullah itu kan takjilnya 3 kurma, air putih, atau nanti kalau ada madu gitu ya. Tapi takjil di kita ini kan macam-macam ya. Ya ada kurma, ya ada air putih, ada teh manis, ada sirup marjan, ada apa lagi? Ada cola, ada zuka. Apalagi kalau potlaknya sudah datang. Nah, ini makan takjil tidak hanya 5 menit, 10 menit, bisa 15 menit. Nah, ini mungkin sebaiknya juga untuk sholat khusus maghrib, nanti agak ditambah ya imsaknya ini. Nah, waktunya dimundurkan sedikit supaya apa? Supaya yang puasa di sini takjilnya lebih tenang ya, makannya lebih nyaman, tidak buru-buru gitu ya, tidak buru. Wal afdalu ayyuftira ala tamaratin aw qalilin min ma. Yang utama adalah berbuka dengan beberapa kurma, tentunya ganjil di situ ya, beberapa kurma, aw qalilin minan ma, atau sedikit air, yang penting dibatalkan terlebih dahulu. Tsumma yusallil maghriba, kemudian salat maghrib, tsumma yatanawalu ta'ama in aradahu. Setelah salat maghrib dipersilahkan makan besar
sekenyangnya. Nah, tentunya tidak boleh berlebihan. Biasanya orang puasa tahu segalanya itu mau dimasukkan semua gitu ya. Kalau sudah masuk semua, nah ini sholat isya nggak kuat berdiri, sholat taraweh limbung ya. Ya tahfidz Quran tepar udah ya ini. Nah ini ya. Jadi nanti diutamakan juga, dilihat juga kepentingan untuk qiyamul lailnya ya. Seperti itu. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban bahwasanya annahu sallallahu alaihi wasallam idza kana shaiman lam yusalli hatta yu'ta bi rutabin aw ma'in fayakulu aw yashrab wa idza kana fi syita lam yusalli hatta natihi bi tamarin aw ma'in. Sudah dijelaskan kemarin bahwa Rasulullah ketika musim panas itu mengkonsumsi kurma kering, kurma rutop, kurma basah yang baru dipetik gitu ya. Nah ini kalau di Arab ada, tapi di sini yang punya pohon kurma bisa makan, tapi yang nggak punya ya nggak bisa gitu ya. Apabila di musim dingin beliau memakan kurma kering. Yang kedua, akan dipercepat sedikit. Sunnah yang kedua adalah wa ta'khirus sahur, yaitu mengakhirkan sahur. Disunahkan ya, suruh makan cepat, sahur belakangan. Nah ini kan dari sisi apa ya, sisi untuk kekuatan tubuh biologis ini sangat mendukung sekali ya. Untung Rasulullah tidak menganjurkan silakan sahur jam tengah malam. Nah ini kan nanti jadinya puasanya tidak 12-14 jam, bisa 18 jam kayak di Greenland nanti ya. Nah, seperti itu. Wa ta'khir sahur, mengakhirkan sahur. Ini juga bagian dari sunnahnya puasa. Mengakhirkan sahur itu berapa menit? Nah, ini bisa dikira-kira ya. Kalau di kita itu ada waktu imsak berapa menit dari waktu subuh imsak? 10 menit. Berarti sebelum 10 menit itu, berarti 10 menit itu selesai. Sebelumnya berarti bisa 20 menit atau 30 menit sebelumnya. Sekali lagi orang Indonesia makannya macam banyak, nggak cukup sekali 5 menit selesai. Nah, nanti lauknya kalau lagi sahur ini kan sangat banyak sekali ya. Ada pepes, ada ayam goreng, ada ikan goreng, ada tahu goreng, tempe goreng ya, bakwan, macam-macam ya. Jadi lama. Nah, maka ini harus dipertimbangkan waktunya. Harus dipertimbangkan waktunya. Ada dasar hukumnya? Rawa Ahmad fi musnadihi anna sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Rasulullah SAW, la yazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftar wa akharus sahur ya. Senantiasa umatku dalam kebaikan ya, kesentosaan, ma ajjalul iftar, selama mensegerakan sahur, buka dan mengakhirkan sahur. Bahkan di riwayat yang lain, inna ta'khir sahur min sunanil mursalin, bahwasanya mengakhirkan sahur itu adalah bagian dari sunnah-sunnah para rasul. Berarti sebelum Nabi Muhammad ini sudah diperhatikan gitu ya. Berarti kita tinggal mengikut. Nah, nanti kalau sering mengikuti sunnah Nabi, sunnah para rasul, nah insyaallah nanti pahalanya dan ganjarannya juga sama gitu ya, ganjaran sama. Wa yakunu ta'khir bihaitsu yantahi min at-ta'am wasyarab qabaila tulu'il fajri biqalilin. Bahwasanya yang dikatakan selesai makan dan minum itu adalah sedikit waktu sebelum fajar menyingsing. Nah, ini sebelum fajar. Tadi sudah ada kira-kira 10 menit sebelumnya ini sudah selesai. Nah, karena kalau 10 menit sebelum subuh ini belum selesai, ya ini nanti rentetannya panjang gitu ya. Implikasinya sangat panjang. An Ibnu Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya wa Zaid bin Tsabit tasakhkhara, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat Zaid bin Tsabit berdua itu sahur. Falamma faragha min sahurihima,
qama Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sholati fa shalla. Ya, bahwasanya ketika keduanya selesai sahur, maka Rasulullah berdiri untuk sholat. Qulna li Anas, maka para sahabat bertanya kepada sahabat Anas, kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fi sholat. Nah, ini nanya apa ya, durasi waktunya berapa ini? Jedanya Nabi selesai makan sahur sampai sholat itu kira-kira berapa? Nah, pada waktu itu sudah sempat ditanyakan begitu gitu ya. Ya. Qala qadruma yaqra'ur rajulu khamsina ayat. Ya, bahwasanya kira-kiranya itu seseorang membaca ayat Al-Qur'an itu 50 ayat. Ya, 50. Berarti dibaca sedang, ayatnya juga tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, 50 ayat. Nah, jeda antara sahur selesai dengan sholatnya Rasul itu kira-kira 50 ayat Al-Quran dibaca. Kira-kira ya tadi 10 menit ya. Istihad ulama di Indonesia itu 10 menit. Maka Anda semuanya harus hati-hati kita berpuasa. Jangan terlalu cepat untuk berbuka. Maksudnya jangan berbuka sebelum waktunya. Ya, ini ada yang iseng-iseng dari pojok kamar gedung I lantai 3 adzan aja. Allahu Akbar, yang kamar dengar. Nah, ini kan menyesatkan itu ya. Ini bisa membatalkan seluruh anggota atau seluruh penghuni. Nah, ini dosanya luar biasa. Karena nanti efeknya harus mengkodoknya kalau batal puasanya. Iya kan? Kasihan ngerjain orang seperti itu. Ya. Jangan pula, nah ini yang kebiasaan ini, ya, kebiasaan santri biasanya ya. Ini sahurnya kadang kebablasan, nyantai. Ini kan batas puasa sudah dimulai dari min tulu'il fajri, dari mulai terbitnya fajar sampai ghurubish syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Mulai tet seperti itu. Nah, dipraktikkanlah seperti itu. Jadi ketika baru adzan mau mulai Allahu Akbar baru selesai. Nah, ini jangan ya. Rasulullah memberikan contoh aja seperti itu. Mungkin tidak sedikit dari kita gitu ya, masih iseng-iseng sebelum adzan 1 menit atau setengah menit atau kurang 5 detik masih minum. Ini hati-hati. Kalau pas kita masih minum adzan, khawatir puasa kita ya, khawatir ya seperti itu. Kita nggak tahu masalahnya pahalanya nanti diterima atau tidak gitu ya, seperti itu. Terus yang disunahkan yang ketiga adalah watarkul hujri min kalam, yaitu meninggalkan hujr itu dari kata hajaro ya, hajaro. Nah, meninggalkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang batil. Nah, ini kata-kata yang batil ini kan sangat banyak sekali ya kalau di dalam istilah kita. Ini diantaranya adalah ghibah ya, suka menggunjing orang lain gitu ya, suka menggunjing orang lain. Ayat al-kalamul al-fahish wal batil, maksudnya adalah al-hujri, tarkul hujri bil al-kalamil fahish wal batil, bahwasanya kalam yang jorok, kotor, wal batil dan batil, asyadmi wal ghibati wa nahwi dzalik, seperti mencaci maki dan ghibah, mencaci maki. Nah, ini hati-hati kalau kita kebiasaan hariannya adalah sering melontarkan kata-kata bully, kata-kata yang tidak baik, bahasa-bahasa kebun binatang keluar gitu ya, atau mempersonifikasikan kawannya itu seperti binatang umpamanya ya, atau panggilannya ala physically tapi menyakitkan gitu ya. Ya, yang entah rambut keriting lah, yang warna kulit lah, yang lentur lah, yang apa. Nah, ini hati-hati ya, hati-hati, nanti bisa mengurangi pahala puasa. Demikian juga ghibah ya, kalau kita sudah ngobrol bareng membahas sesuatu, tahu-tahu jurusannya mengoreksi temannya atau tetangganya, nanti kalau Anda hidup bertetangga, atau kawan kerjanya atau kawan kelasnya ya, tahu-tahu bahas saja kekurangan-kekurangannya atau kejelekan-kejelekannya
ya. Ya, ini tidak diperkenankan dalam puasa maupun tidak berpuasa. Dasarnya apa? Rawal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada qaula zur wal amal bih, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata yang tidak baik atau batil begitu ya, yang tidak ada manfaatnya dan tidak menegakkannya itu, mengamalkannya, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak punya hajat, tidak butuh bahwa puasanya dia. Nah, meninggalkan makan dan minumnya maksudnya puasanya orang yang sedang berpuasa. Ay la yartabu ala insaki thawabun wa insaqatul wajibu bihi, maka tidak berdampak puasanya itu untuk mendapatkan pahala ya. Ya seperti itu, enggak ngefek, pahalanya enggak dapat gitu ya. Ya sudah puasa, sudah lapar, sudah haus, tapi enggak dapat apa-apa. Wa insaqatul wajibu, walaupun memang secara kewajiban sudah tertunaikan, gugur kewajiban ya, gugur kewajiban. Nah, nanti dapatnya ya hanya kewajibannya saja, gugur saja, pahalanya tidak. Selanjutnya cepat ya. Wa yahrumus yamu khamsatu ayyam ya. Bahwasanya puasa yang diharamkan. Nah, ini sekarang tadi bahas sunah-sunah puasa, sekarang puasa yang diharamkan. Puasa yang diharamkan ada 5 hari. Yang pertama al-idani, pertama dan kedua, yaitu 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ya. Dua hari raya ini diharamkan, tidak diperbolehkan. Nah, mungkin ada yang berkata-kata begitu ya, wah hari raya itu kan makanan banyak, minuman banyak, sekarang melimpah. Kalau melaksanakan puasa dan bisa kuat tahan godaan, berarti hebat ya, berarti hebat. Nah, ini kalau ada yang begitu, nah ini menyalahi aturan gitu ya. Atau kalau nanti Ananda di masyarakat tertentu, di daerah tertentu disuruh puasa, pengen puasa kesaktian, nah ini kan ada saja ya. Nah, ini ada yang puasa pengen sakti gitu. Puasa 3 hari, 7 hari, 21 hari, ada 20, ada 40 hari. Nah ini dihindari ya, dihindari. Apalagi puasanya nabrak hari raya ini, haram ya, tidak diperbolehkan. Dasarnya adalah dari hadis yang diriwayatkan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an syami yaumain, bahwasanya Rasulullah SAW melarang puasa 2 hari ya, yaumil adha wa yaumil fitri, yaitu hari raya Idul Adha dan Idul Fitri ya. Nah, ini 2 hari raya ini sudah jelas begitu ya, kita sudah maklum begitu. Yang berikutnya yang dilarang untuk berpuasa yaitu wal ayyamut tasyrik thalatha, yaitu 3 hari tasyrik. Nah, itu tanggal berapa hari tasyrik? 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Ya, ini dilarang ya. At-tasyrik itu dari kata syarraqa ya, syarraqa tasyrik itu artinya hari apa ya? Hari menjemur daging, atau hari mendendeng daging. Nah, ini kalau masa dulu, nah ini kan kalau lagi Idul Adha ini banyak yang menyembelih kambing, menyembelih unta atau menyembelih sapi. Nah, ini kan dibagi menjadi 3 diantaranya. 1 dikonsumsi untuk fakir miskin, yang kedua untuk hadiah tetangga terdekat, yang ketiga untuk konsumsi diri sendiri. Ya, ini kalau yang disembelih banyak ini kan melimpah buat.
Nah, maka di sini untuk pengawetan masa itu memang nggak ada freezer, nggak ada kulkas, nah, maka didendeng, maka diistilahkan waktu itu ayyamut tasyrik, begitu ya. Dasar hukumnya rawal Muslim an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahu wal Aus bin Hadathan ayyam at-tasyrik fanada annahu la yadkhulul jannah illa mu'minun wa ayyamu mina ayyamu aklin wa syurbin, bahwasanya tidak masuk surga kecuali orang-orang yang beriman. Dan termasuk tandanya orang beriman adalah ini wa ayyamu mina, hari-hari Mina 11, 12, 13 adalah hari makan dan minum ya. Dan berikutnya hadis dari Abu Dawud ya, dari Amr bin As radhiyallahu anhu qala fa hadhil ayyam allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bi iftariha wa yanhana an siyamiha qala Malik wa ya ayyamut tasrik, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kami hari 3 hari itu bahwasanya tidak boleh berpuasa atau iftar ya, wa yanhana an siyamiha, dan melarang kami untuk melakukan puasa yaitu hari tasyrik. Jadi ada 5 hari yang tidak diperbolehkan tadi, yaitu 2 hari raya ditambah hari tasyrik. Selanjutnya wa yukrahu shaumu yaumish syakki illa ayyufafiqa 'adatan. Dan hari-hari yang yang dimakruhkan berpuasa, nah dalam kitab ini ya yang dijelaskan oleh Abu Suja, yang dimakruhkan puasa nah ya, yaitu yaumish syakki, yaitu hari ragu-ragu. Hari ragu-ragu itu kapan? Yaitu di akhir tanggal bulan Sya'ban, yaitu tanggal 30 ya, tanggal 30. Nah ini dimakruhkan karena tanggal 30 Sya'ban itu bisa jadi di akhir bulan, tapi nanti bisa jadi 1 Ramadan. Maka di kita atau di negara-negara Muslim itu diadakan Ru'yatul Hilal ya, untuk menentukan awal bulan Ramadan ya. Dalam mazhab Syafi'i ini dalam tadi ini dijelaskan bahwasanya itu termasuk dimakruhkan ya. Tentunya ada dasarnya ya, ada dasarnya. Yaitu bahwa yaumut 30 minasy-Sya'ban. Yang hari syak itu adalah hari tanggal 30 Sya'ban. Alladzi yashukku fihin nas, yang di hari itu manusia ragu-ragu apakah bulan nanti ini masih bulan Sya'ban atau masuk Ramadan. Hal huwa min Sya'ban amin Ramadan, ya apakah dia termasuk bulan Sya'ban atau bulan Ramadan. Wal mu'tamad fil madhab tahrimuhu. Wal mu'tamad fil madhab maksudnya khusus madhab Syafi'i ini mengharamkan. Tapi kalau Syekh Suja ini tadi dimasukkan dimakruhkan. Kalau madhab Syafi'i sendiri diharamkan, ya. Wala yasih, karena diharamkan maka tidak sah. Ya, dasarnya apa? Di sini hadis Rasulullah, man shoma yaumal ladzi yashku fihi nas faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari yang ragu, yang diragukan manusia, maka dia menentang atau bermaksiat kepada Abul Qasim. Abul Qasim siapa? Rasulullah, bapaknya Qasim, gitu ya. Wa yu'malu qaulul musannifu yukrahu 'alal karahatit tahrim, bahwasanya kata musannif ya, musannif di situ adalah Abu Suja, yukrahu di situ dimakruhkan, 'ala karahatit tahrim, itu makruh yang mengarah lebih cenderung ke haram ya, ke haram. Tapi kalau di mazhab Syafi'i tadi haram ya, diharamkan yang puasa di tanggal 30 bulan Sya'ban. Fayuwafiqul mu'tamad, maksudnya pendapat beliau cocok dengan pendapatnya mazhab Syafi'i. Wa yahrumu aidan as-shawmu fil nisfi tsani min Sya'ban, dan diharamkan juga
yaitu puasa separuh bulan yang kedua di bulan Sa'ban. Ini kalau di malam ini begitu ya. Ini hadalnya idan tasofa Sya'ban fala tasum. Dan apabila bulan Sa'ban mencapai paruh kedua, maka fala tasum, maka jangan berpuasa. Wa idza kana nisfu min Sya'ban fala shauma hatta yaji'a Ramadan. Dan apabila bulan Sa'ban mencapai paruh kedua, maka fala shauma, maka tidak ada puasa sehingga datang bulan Ramadan. Wa tantafi hurmatu shaumi yaumi syakki wa nisfi tsani min Sya'ban idza wafaqa. Maka tidak dianggap haram, juga tidak dianggap makruh puasa pada hari Syak tadi tanggal 30 dan separuh bulan Sa'ban yang kedua, ya, tidak dianggap haram dan tidak makruh apabila orang tersebut itu sudah biasa berpuasa. Dia sudah biasa puasa Senin Kamis, ya, Senin Kamis, Senin Kamis. Ya sampai paruh kedua bulan Sa'ban yang terakhir ya nggak apa-apa, silakan terus. Termasuk tadi kena hari Syak juga nggak apa-apa karena dia sudah biasa berpuasa, baik puasa Daud maupun puasa Senin Kamis, ya, yang puasa sunnah. Bahasan berikutnya, hadirin sekalian, anak-anak semuanya, ini kasus terjadi di bulan Ramadan. Waman wadi'a fi nahari Ramadan 'amidan fil farji fa 'alaihi al-qada wal kafarah. Nah, ini kasus persetubuh suami istri di bulan Ramadan. Ya, barang siapa yang berhubungan badan suami istri fi nahari Ramadan, di siang hari Ramadan, maksudnya mulai puasa awal maupun sampai tenggelamnya matahari, selama itu ya amidan secara sengaja. Memang ada yang berhubungan gak sengaja ya, maksudnya ada kesengajaan gitu, mungkin karena sesuatu ya. Fil farji fa alaihi al-qada, ya, di dua al-hitanain, di dua alat kelamin itu, fa alaihi al-qada, maka baginya adalah qada, artinya mengganti puasa. Wal kafarah apa? Maka dia harus membayar kafarah denda, ya. Iya, dia harus tebusan, ada tebusannya. Di samping mengganti puasa juga harus ada tebusan. Tebusannya apa? Wa ya'itqu raqabah. Dia harus membebaskan budak. Ini yang pertama, pilihannya membebaskan budak. Ya. Kalau dulu budak banyak, tapi kalau sekarang banyak juga kalau di Sunda gitu ya. Iya, barudak kalau di Sunda ya. Ya anak, bukan budak itu maksudnya ya. Budak Sunda artinya anak ya. Tapi budak beneran. Budak itu orang yang tidak memiliki kebebasan untuk hidup. Nah, zaman waktu itu kan perbudakan masih sangat banyak. Di Islam, nah ini dalam rangka untuk membebaskan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak ada budak lagi gitu ya. Itqu raqabah, yaitu membebaskan budak. Mukminah syaratnya harus yang beriman, khusus yang untuk puasa ini budak mukmin gitu ya. Kalau dia punya berarti dibebaskan, kalau nggak punya berarti harus beli, membebaskan gitu ya. Fa ilam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain. Apabila tidak menemukan budak, maka wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini baru dapat 5 hari saja sudah nggak kuat nggak tahan ya, apalagi 2 bulan. Ini dia khususkan tentunya nanti bagi yang mampu melaksanakan ya, bagi yang tentunya dikecualikan nanti kalau dia sudah tua renta, laki-laki maupun perempuan tentunya ya tidak bisa melakukan. Nah, tentunya ada pilihan lain gitu ya. Tapi kalau masih kuat badannya, tetap fasyamu syahraini mutatabi'ain, dia berpuasa 2 bulan. Fa ilam yastati' fa it'amu sittina miskinan likulli miskinin muddun. Apabila dia tidak mampu karena halangan tadi,
maka it'amu sittin memberi makan 60 miskinan, 60 orang miskin, ya. Likulli miskinin muddun, setiap satu orang miskin satu mud. Ya, ada yang memperkirakan satu mud itu 675 gram, ya. Ada yang memperkirakan setengah kilo, 0,5 sekian gram kilo, ya, sekian kilo ada. Tapi kita ambil yang tinggi. Nah, kalau yang tinggi dibulatkan mungkin 7 on kalau di kita, ya. 7 on kali berapa? Kalau tadi 2 bulan kali 60 berarti, ya. Oke. Dasar hadisnya rawal Bukhari wa ghairuhuma an Abi radhiyallahu anhu. Nah, ini ada kasus, ya. Mungkin sebagian Anda sudah dapat ini. Bainama nahnu julus inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idh ja'ahu rajulun faqala, ya, ketika kami sedang duduk-duduk dengan Rasulullah, tiba-tiba ada seorang yang datang, ya, seorang yang datang. Faqala, ya Rasulullah, halaktu, wahai Rasulullah, sungguh aku celaka. Maka Rasulullah bertanya, malaka, apa yang terjadi padamu? Qala waqatu ala murati wa ana shaib, bahwasanya saya telah terjadi kecelakaan. Nah, maksudnya berhubungan suami istri dengan istriku dan posisi saya puasa Ramadan, gitu, ya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW langsung respon, hal tajidu raqabatan ta'tiquha, apakah kamu mendapati budak untuk dimerdekakan? Nah, apa kamu punya budak untuk dimerdekakan, atau kamu punya uang untuk membeli budak tersebut untuk dimerdekakan? Qala la, tidak wahai Rasulullah. Qala fa hal tastati an tasuma syahrain mutatabi'ain, apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? 2 bulan berturut-turut. Nah, ini hitungannya tanggal 1 berpuasa sampai nanti tanggal 30, tanggal 1 puasa lagi sampai tanggal 30 lagi, begitu kan? 2 bulan. Kalau udah 56 hari umpamanya kok putus, ya, ini harus mengulangi dari awal. Coba, ini kan harus hati-hati, ya, hukumannya berat banget, ya, berat. Maka harus hati. Mulai sekarang ini ilmunya, ya. Sekarang ilmunya sudah disimpan dulu, prakteknya nanti. Nah, prakteknya. Nah, kalau anak IC dapat anak IC udah paham, ya, udah paham. Sesama ilmunya ada, ya, sehingga nggak terjadi. Nah, makanya pilih anak IC, gitu, ya. Anak IC dapat anak IC. Nah, sekufu, gitu, ya. Ya, seimbang. Ya. Fahal tastati lantas, puasa Ramadan. Qala la, orang tersebut bilang tidak mampu wahai Rasulullah. Faqala fahal tajidu it'ama sittina miskinan, apakah kamu mampu memberi makan 60 orang miskin? Jawabnya beliaunya juga la, tidak wahai Rasulullah. Fama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa bainama nahnu ala dzalika, maka Rasulullah diam dan kami pun juga diam. Maksudnya para sahabat kan banyak lagi berkerumun tadi, ya, bergerombol sama Rasulullah lagi ngobrol-ngobrol gitu, pada diam semuanya. Suruh merdekakan budak nggak bisa, puasa juga nggak bisa, gitu, ya. Maka disuruh ngasih makan 60 miskin juga nggak bisa. Terus nebusnya pakai apa, gitu kan? Nah, ini membingungkan ini, ya. Iya. Utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamar. Maka ketika menunggu waktu jeda tadi pada diam semuanya suasana ini, Nabi didatangi seseorang atau diberikan dari sahabat, ada yang memberikan itu bi'araqin fihi tamar, satu wadah, ya, isinya kurma. Mungkin kalau di sini apa, ya? Kalau di Jawa sih tuna, ya. Kalau di Jawa Tengah kesono. Nah, di sini apa? Pokoknya yang dianyam, ya, yang dianyam. Kalau Arab di sini maknanya adalah wadah yang dianyam dari daun kurma, ya, tapi wadahnya agak gede. Wal araqatu wal irqu wal almiqtal, yaitu wadah yang dianyam, ya.
Maka setelah Rasul mendapatkan kurma tadi, bertanya lagi, aina sa'il, mana orang yang bertanya tadi? Qala, faqala ana, saya wahai Nabi. Nah, dia angkat tangan. Qala khudh hadza fatasaddaq bihi. Ambil ini dan sedekahkan. Nah, ya, 3 kafarat tidak mampu, maka ada yang memberi, maka dia dibantu Rasulullah dikasih kurma untuk disedekahkan ke masyarakatnya tentunya ya, ke masyarakatnya. Faqala rajulu alayya afqaru minni ya Rasulullah. Emang ada yang lebih miskin daripada aku wahai Nabi? Kata beliaunya begitu ya. Fa wallahi ma baina labataiha yuridul hurrataini ahli baiti afqaru min ahli baiti. Ya, bahwasanya di tempatku wahai Rasulullah itu tidak ada keluarga yang lebih miskin dariku. Ya. Berarti anak afqaru minhu, saya adalah yang termiskin di situ. Terus bagaimana ini? Nah, gitu ya. Orang ini unik banget gitu ya. Karena kasus seperti ini maka fadaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyahu. Maka Rasulullah SAW tertawa terbahak-bahak sampai kelihatan gigi gerahamnya gitu ya. Sampai seperti itu. Tsumma qala at'imhu ahlaka. Ya sudah, kasih ke keluargamu ya. Sudah tidak puasa, tidak membayar, tidak juga membebaskan budak, malah dapat rezeki begitu ya. Seperti itu. Nah, ini tentunya kasus khusus ya bagi orang yang sudah tua renta, benar-benar sepuh tapi tidak mampu nahan syahwatnya itu ya. Karena dia tidak tahan, tidak mampu semuanya gitu ya. Kecuali yang itu dia mampu ya. Kecuali yang itu dia mampu. Yang itu apa? Wallahu a'lam ya. Ya. Udah jam 4 ya. Sedikit lagi nih. Wa man mata wa alaihi siyam min Ramadan ya. Ud'imu anhu likulli yaumin mudd. Barang siapa yang mati wa alaihi siyam, kita membahas yang lain seperti ya. Ada orang meninggal dan dia punya kewajiban puasa Ramadan, maka dia wajib memberi makan atau diganti memberi makan ya, atau fidyah istilahnya begitu ya. Likulli yaumin muddun, setiap harinya satu mud tadi ya, 6,75 gram. Nah, 5 gram diambil tengahnya gitu ya. Kalau orang meninggal itu memang waktunya waktu masih hidup sakit terus diperkirakan sembuh dan mau untuk nutup puasanya ganti, ternyata sebaliknya Allah menghendaki lain, meninggal, maka utimaan, maka dia harus diganti tadi membayar fidyah. Dasarnya ada enggak ya? Yang dimaksudkan di sini adalah min ghalibi quti ahlil balad, makanan. Nah, mengganti makanan di sini adalah makanan pokok. Kalau kita makan nasi, makanan utamanya adalah beras. Kalau sagu, ya sagu. Kalau jagung, ya jagung begitu ya. Kal hintati matalan, ini seperti gandum. Ya, ini tadi sudah dibahas. Terus hadis yang lain, man mata wa alaihi syam syahrun falyut'im anhu makana kulli yaumin miskina. Ini hadis yang lain, barang siapa yang meninggal ya dan dia punya tanggungan puasa Ramadan, maka dia harus memberi makan atau diganti memberi makan setiap harinya untuk satu orang miskin ya. Ya, itu diantaranya ada semuanya yang untuk yang tanggungan orang meninggal. Nah, ini harus kita hati-hati ya. Benar nggak kita kalau punya keluarga orang tua nanti sakit-sakitan tahu-tahu meninggal, ini harus ditanyakan ya. Karena kita sebagai anak ini wajib atau sebagai pewarisnya wajib untuk menggantinya. Kita baca cepatnya. Wasyaihu in ajuzan saumi
ya, yuftiru wa yut'imu an kulli yaumin muddan. Bagi orang yang sudah sepuh apabila tidak mampu untuk berpuasa maka dia boleh berbuka, maksudnya tidak berpuasa tetapi wajib mengganti setiap harinya satu. Ini bagi orang yang yang sepuh begitu ya. Ya. Terus berikutnya wal hamil wal murdid, termasuk orang hamil dan orang menyusui. Di sini in khafata ala anfusihima aftarata wa 'alaiha al-qada, ya. Bagi orang hamil yang kedua-duanya apabila dia takut, khawatir, ya, maka aftarata, maka dia boleh tidak berpuasa, wa 'alaihima al-qada, baginya mengganti puasa. Wa in khafata, ini yang pertama ya. Yang kedua, wa in khafata 'alal auladihima, apabila yang dikhawatirkan itu anaknya, bukan dirinya ya, tapi anaknya, baik yang di dalam kandungan maupun yang disusui, aftarata wa 'alaihima al-qada wal kafarah. Dia boleh tidak puasa Ramadan, tetapi dia harus membayar qada, mengganti puasa, dan membayar kafarah. Nah, kafarahnya tadi membayar fidyah, ya, mengganti makanan gitu ya. An kulli yaumin muddun, ya, setiap harinya satu ya, satu ya. Terus yang terakhir wal maridu wal musafiru safaran tawilan yuftirani wa yakfiyani. Bagi orang yang sakit dan musafir apabila mengadakan perjalanan panjang, yuftirani boleh tidak berpuasa dan dia menggantinya, ya. Musafir boleh tidak berpuasa ya. Jarak masafahnya berapa? 48 mil. 48 mil ini ada yang ya, mensejajarkan kilometer itu di angka berapa? 70 sekian ya. 77 ya. Nah, ada yang 77, ada yang 79, ada yang diambil tengahnya 80 kilometer. Berarti kalau sudah 80 kilometer maka dia boleh tidak berpuasa. Tetapi perjalanan sekarang itu enaknya malah berpuasa ya, karena tidak seperti dulu. Kalau dulu kan naik onta ya, kepanasan, kehujanan gitu ya. Sekarang kan naiknya pesawat, naiknya kereta itu sudah AC semuanya ya. Ke mobil pribadi juga sama seperti itu. Nah, ini kalau lebih enak puasa silahkan, tapi secara dasar hukum dalil itu diperboleh. Nah, seperti itu. Demikian Anda semuanya. Sebenarnya saya ingin juga menyampaikan tentang i'tikaf begitu ya, tentang i'tikaf, tetapi karena waktunya sudah setengah 4, mohon dimaafkan, atau kita baca sebentar kali ya. Ya, kita baca sebentar. Ini karena waktunya tidak ada lagi. Faslun wal i'tikafu sunnatun mustahabun. Bahwasanya kita membahas tentang i'tikaf, sunnah mustahabah. I'tikaf itu disunnahkan, sunnahnya muakkad, sangat dianjurkan. Apa itu i'tikaf? Apa i'tikaf? Berdiam diri di masjid. Tujuannya apa? Taqarrub ila Allah. I'tikaf itu biasanya dilaksanakan pada 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, di situ ada syaratnya. Yang pertama an-niyatun, niat. Diniatkan lebih kuat, lebih intens supaya i'tikafnya tenang. Wal lubsu fil masajid, ya, yaitu tinggal di masjid, bukan tinggal di rumah. Niatnya i'tikaf tapi tinggalnya di rumah ya. Wala yahju minal i'tikaf al-mangdur ila li hajatil insan, ya. Bahwasanya ketika i'tikaf itu tidak boleh keluar ya, khusus apalagi terkhususan ini al-mangdur, i'tikaf yang dinadarkan ya. Kalau saya lulus perguruan tinggi nanti tahun depan Ramadan saya mau i'tikaf, wah itu berarti i'tikaf mangdur atau dinadarkan gitu ya, seperti itu. Au udhrin, bahwasanya
wala yahruju minal i'tikaf al-mangdur illa li hajatil insan, kecuali ada hajat khusus yang sifatnya manusiawi ya, untuk makan, untuk berbuka, untuk minum ya, untuk buang air, ini boleh keluar ya. Masa makan minum di dalam masjid atau mau BAB di masjid kan nggak mungkin, harus keluar gitu ya, seperti itu. Au udrin min haidin au maradin la yumkinul maqam ma'ahu ya, bahwasanya atau karena udur, min haidin haid, atau karena sakit. Berarti wanita boleh juga iktikaf ya, perempuan boleh iktikaf ya, boleh, diperbolehkan, tapi syaratnya ada 3 minimal ya. 1, kondisinya memungkinkan apa? Kalau di masjidnya itu ya aman bagi perempuan gitu ya, bagi wanita, tertutup, sudah dikasih hijab tersendiri khusus dan ditempatkan khusus untuk wanita ya. Ya tempatnya memungkinkan, kondisinya juga memungkinkan. Kondisi, nah ini ya, kondisi memungkinkan itu ya bagi wanita itu sendiri atau bagi keadaan nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika di masjid gitu ya. Ini kan namanya perempuan, mengkhawatirkan ya banyak hal ya, banyak hal. Karena di tempat umum, masjid itu kan tempat umum ya, maksudnya tempat umum, kalau tidak disterilkan, nah ini berbahaya, bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Terus yang berikutnya, syarat yang berikutnya, wanita itu tidak punya kewajiban di rumah, bebas tanggungan di rumah, tidak ada yang disusui, tidak ada yang dibantu di rumah. Nah, di rumah kalau ada suami, kalau ada anak ya jangan ya. Nah, khusus mungkin bagi ibu-ibu nanti yang sudah tidak punya tanggungan, hanya dibersihkan ikut iktikaf dalam rangka untuk menyongsong Lailatul Qadar yang kebaikannya sama dengan 1000 bulan. Nah ini kalau bagi anak-anak semuanya yang putri memungkinkan dipersilahkan, tapi tadi kondisi, tempat, dan kewajiban ya, tiga-tiganya ini harus terpenuhi. Karena ini pernah dicontohkan pada masa masa setelah Rasulullah malah ya. Ini ada satu hadis di sini. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan sehingga Allah mewafatkannya. Setiap 10 terakhir Ramadan Rasul beriktikaf. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Kemudian istri-istri beliau, nah ini iktikaf setelahnya. Maksudnya setelah Rasulullah wafat, istri-istri Rasulullah ini malah beriktikaf. Demikian anak-anak semuanya. Semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat bagi kita semua, dan puasa kita nanti semakin lebih berkah, dan kita nanti syukur-syukur bisa, yang cowok terutama ini bisa iktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.